Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulil karim amma ba'd. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan daripada pengajian kita, yaitu tentang keutamaan daripada zikir atau keuntungan-keuntungan berzikir, agar kita ini ada semangat untuk berzikir apabila kita mengetahui daripada keutamaan-keutamaannya. Yang mana keutamaan berzikir ini tertulis di dalam kitab Fadil Amal, yaitu kitab rujukan kami di Jamaah Tabligh ketika kami khuruj fi sabilillah atau keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di hadis yang ke-38, dijelaskan bahwa di dalam hati manusia ini terdapat sebuah ruang yang tidak akan bisa terpuaskan kecuali dengan zikir. Maka ketika zikir telah menguasai hati, maka tidak hanya ruang hati yang akan terpuaskan, maka dia akan menjadi kaya meskipun tanpa harta. Jadi perasaannya orang-orang yang ahli zikir ini, ketika zikir sudah menguasai daripada hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perasaan, yaitu perasaan kaya, meskipun tanpa dengan harta. Menjadikan terhormat, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan terhormat walaupun tanpa dengan pengikut dan keluarga. Dan akan menjadikan penguasa walaupun tanpa dengan kerajaan, dan sebaliknya orang-orang yang lalai daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun orang tersebut banyak daripada hartanya, banyak keluarganya, banyak kekuasaannya, dia akan tetap berada di dalam kehinaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam pandangan Allah, dia ini orang yang hina walaupun dia banyak harta, dia punya keluarga dan kekuasaan, dia punya pangkat. Tapi kalau dia lalai daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia ini hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir dapat menyatukan yang terpisah dan memisahkan yang bersatu, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Menyatukan yang terpisah di sini maksudnya yaitu hati seseorang yang sedih ataupun risau, pikiran yang tidak tahu ke mana tujuannya, disatukan dalam ketenangan dan ketenteraman apabila dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika perasaan kita, hati kita ini menjadi sedih, risau, pikiran tidak tahu ke mana tujuannya, maka solusinya yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah dengan zikir, asbab daripada zikir itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketenangan dan ketenteraman. Kemudian memisahkan yang bersatu. Memisahkan yang bersatu maksudnya seseorang yang bersatu dengan nikmatnya dosa akan dipisahkan, dan pasukan syaitan yang menuntunnya pun akan dipisahkan. Akhirat yang jauh akan terasa dekat, dan dunia yang dekat akan terasa jauh. Jadi maksudnya ketika seorang yang ahli zikir ini, yang sebelumnya ketika dia berbuat dosa merasakan nikmat, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan perasaan nikmat itu ketika berbuat dosa, dan diganti dengan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya zikir membangunkan hati seseorang yang sedang tidur dan menyadarkan hati yang sedang lalai. Apabila hati seseorang tertidur, maka dia akan mengalami kerugian demi kerugian. Jadi ini yang kita hindari, jangan sampai hati kita ini lalai, hati kita ini tertidur sehingga kita ini mengalami kerugian demi kerugian. Zikir diibaratkan seperti sebuah pohon yang buahnya adalah ma'rifatullah. Para ahli tasawuf memberikan istilah menghasilkan sebuah ahwal atau maqamat, yaitu derajat-derajat keimanan. Semakin banyak seseorang berzikir, maka semakin kuat pula akar daripada pohon tersebut. Maka semakin kuat daripada akarnya, maka bertambah banyak pula lah buahnya. Zikir mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu zat yang selalu dia sebut-sebut, sehingga dia akan mendapatkan derajat ma'iyatullah, yaitu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'allazina taqaw." Sesungguhnya Allah beserta atau bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa adalah dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tandanya dia orang yang bertakwa. Dan ketika seseorang sudah bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala selalu bersamanya, selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala.
aku akan bersama hambaku selama dia berzikir kepada aku. Jadi kalau mau selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, orang yang berzikir kepadaku ialah orang-orangku, dan aku tidak akan menjauhkan darinya dari rahmatku. Jika dia bertaubat atas dosa-dosanya, aku akan mencintainya. Jadi orang-orang yang ahli zikir ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya, maka itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni daripada dosa-dosanya. Jika dia tidak bertobat atas dosa-dosanya, jadi ketika orang ahli zikir ini, dia ini punya dosa, tapi dia tidak bertobat atas dosa-dosanya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan menjadikan tabibnya, sehingga dia akan kuberikan kesusahan demi kesusahan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesusahan demi kesusahan. Tujuannya apa? Tujuan Allah Subhanahu wa taala agar dia bersih daripada dosa-dosanya. Jadi orang yang ahli zikir, dia punya dosa tetapi tidak bertobat dengan dosa-dosanya, maka Allah sendiri yang akan membersihkan daripada dosa-dosanya. Caranya Allah Subhanahu wa taala berikan kesusahan-kesusahan kepada orang tersebut, kepada orang yang ahli zikir, karena tidak mau bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala mencintainya dengan cara memberikan kesusahan-kesusahan. Jadi kalau kita mendapatkan kesusahan-kesusahan, penderitaan-penderitaan, maka tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya Allah Subhanahu wa taala insyaallah itu membersihkan daripada dosa-dosa kita. Yang penting kita bersabar atas ujian, atas penderitaan-penderitaan yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya, pahala zikir menyamai daripada pahala memerdekakan hamba sahaya, juga menyamai pahala infak dan jihad fi sabilillah. Ini luar biasa, ini pahala berzikir, yaitu pahalanya sama dengan memerdekakan hamba sahaya dan sama dengan pahala infak dan jihad. Kemudian zikir adalah akar syukur. Akar syukur, barang siapa yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia tidak akan mampu bersyukur. Jadi tanda orang yang bersyukur adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang lalai daripada berzikir, maka itu tandanya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Engkau telah banyak memberikan kebaikan kepada aku." Maksudnya Nabi Musa ini, Engkau telah banyak memberikan nikmat kepada aku, memberikan kebaikan kepada aku. Maka beritahukanlah kepada aku bagaimana caranya aku bersyukur, bagaimana aku mensyukuri daripada kebaikan-kebaikan yang Kau berikan kepada aku, kenikmatan-kenikmatan yang Kau berikan kepada aku. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebanyak mana kamu mengingatku, sebanyak mana kamu mengingatku, maka sebanyak itulah syukurmu kepada aku. Jadi syukur kita, besarnya syukur kita ini tergantung dari berapa banyaknya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedikit berzikir, maka kita artinya sedikit bersyukur. Tapi kalau kita banyak berzikir, artinya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di lain riwayat disebutkan bahwa Nabi Musa berkata, "Ya Allah, bagaimanakah kami dapat bersyukur sesuai dengan keagungan-Mu?" Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hendaklah lidahmu senantiasa basah dengan zikrullah." Orang-orang yang ahli zikir lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada ahli amal, sebab puncak ketakwaan ialah syurga, sedangkan puncak zikir ialah ma'iyatullah, yaitu kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perbedaan di sini. Orang yang ahli amal saja, ahli ibadah, tapi jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi orang yang ahli zikir, maka itu lebih mulia di sisi Allah daripada ahli amal. Di dalam hati manusia terdapat satu macam kekerasan yang sulit dilunakkan kecuali dengan berzikir. Jadi dalam hati kita ini ada bisa menjadi keras, ada satu macam kekerasan, dan itu bisa dilunakkan, sehingga tandanya hati ini jadi keras ini sulit meneteskan air mata, sulit terharu, sulit apalagi ketika mengingat dosa-dosa, sulit menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tandanya hati menjadi keras. Maka caranya untuk melunakkan supaya mudah menangis atas dosa-dosa, mudah terharu, maka
perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, zikir adalah obat bagi penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati ini banyak, seperti iri hati, dengki, kikir, macam-macam lagi penyakit-penyakit hati. Maka obatnya untuk menghilangkan itu dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir akan mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan melalaikannya akan menjauhkannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang dapat menarik nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menolak azab yang sebanding dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau menarik daripada nikmat Allah, dimudahkan daripada rezeki-rezeki kita, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir juga ini menolak daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk terhindar daripada azab Allah Subhanahu wa taala, kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, barang siapa yang menghendaki kedudukan, yaitu menikmati daripada duduk di taman-taman surga, sedangkan dia masih di dunia. Jadi di dunia ini sudah ada taman-taman surga, maka hendaklah dia duduk di majelis-majelis zikir, karena majelis-majelis zikir ini adalah taman-taman daripada surga. Jadi kalau adalah majelis-majelis zikir, itu taman-taman surga. Jadi taman-taman surga ini Allah Subhanahu wa taala sudah berikan pengetahuan bahwa di dunia ini sudah banyak taman-taman surga. Yaitu di mana? Yaitu di majelis-majelis zikir. Itu taman-taman surga. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam surga, pasti kita harus injak dulu tamannya. Tamannya sudah ada di dunia. Jadi tanda-tandanya orang-orang yang ahli surga, yang akan masuk surga itu selalu daripada datang di majelis-majelis zikir. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membangga-banggakan orang yang selalu berzikir di dalam majelisnya para malaikat. Jadi di dunia malaikat ini, di alam malakut, di alam malaikat ini ada juga majelisnya malaikat yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan sebut-sebut nama kita di majelis-majelisnya para malaikat, akan membangga-banggakan kita, nama kita di majelisnya para malaikat, sehingga malaikat semuanya tahu, sehingga malaikat ini mencintai kita, karena kita ini adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala kalau kita banyak berzikir kepada Allah. Kemudian orang-orang yang ahli zikir, dia akan masuk ke dalam surga dengan tersenyum-senyum, Masya Allah. Kalau kita ahli zikir, maka insya Allah kita akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dengan tersenyum-senyum. Seluruh amalan adalah sarana untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal yang paling utama adalah amal yang paling banyak disertai dengan zikrullah di dalamnya. Seperti puasa yang paling terbaik, puasa yang paling utama adalah puasa yang serta dengan zikrullah. Begitupun juga dengan amalan-amalan haji. Amalan haji yang terbaik, maka amalan haji yang banyak disertai dengan zikrullah di dalamnya. Begitupun juga dengan amalan jihad. Amalan jihad yang terbaik adalah amalan yang disertai dengan zikrullah di dalamnya. Begitupun juga dengan amalan-amalan yang lain. Kalau mau menjadi yang terbaik di hadapan Allah, maka harus disertai dengan zikrullah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian zikir sangat membantu ibadah-ibadah lainnya. Dengan memperbanyak zikir, maka setiap ibadah akan menjadi sesuatu yang dicintai dan mulai terasa kelezatannya, tidak lagi kesusahan dan beban di dalam menjalankannya. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan, kalau kita disertai dengan zikrullah, apapun itu, ibadah-ibadah, amal-amal yang kita lakukan, kalau kita sertai dengan zikrullah, maka ibadah itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita rasa ringan, rasa nikmat, sehingga ketika kita melaksanakan ibadah, baik itu sholat, membaca Al-Quran, berpuasa, itu Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita untuk melaksanakannya. Tidak ada perasaan berat untuk melaksanakannya, tidak ada perasaan susah untuk melaksanakannya, tapi yang ada hanyalah rasa nikmat, rasa senang, rasa bahagia ketika melaksanakan sholat, ketika melaksanakan
membaca Al-Quran, dan amalan-amalan lainnya. Jadi kalau mau merasa nikmat di dalam ibadah, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terpenting, karena banyak sekarang kita malas ibadah. Itu kenapa? Karena kurang zikir. Tapi kalau kita banyak berzikir, insya Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kenikmatan-kenikmatan di dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ini saja dulu yang kita sampaikan. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya, karena ini baru sampai di hadis yang ke-58. Nanti kita lanjutkan ke hadis-hadis yang ke-59 dan seterusnya. Demikian, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.